Kan kayak tadi apa ya, kita nyari istilahnya tuh sejarah-sejarah dari zaman dulunya ya Rul ya. Itu emang referensinya sedikit sekali. Iya sih, karena emang dokumentasinya itu kebanyakan itu, ini kan waktu zaman dulu, waktu sungai ini digunakan sebagai jalan lalu lintas itu kan bagi orang-orang zaman dulu Iya. kan biasa sekali ya. Buat kita yang hidup di zaman sekarang melihat ini suatu urat nadi yang sangat penting, tapi kalau buat pelaku pada zamannya Ya, itu justru ya biasa saja. Biasa Yang aja. kan orang-orang Portugis yang berhasil dikalahkan itu Jalan Marancang, kelihatan nggak? Daerah Bataan Cikau. Kalau Cikau itu tengah mas. Ini dermaganya tuh kalau dari peta ini dermaganya tuh dulu sungai apa kapal layar tunggal tuh bisa sampai sini dari Batavia ya, dari Batavia sampai sini. Ya ini teman-teman saya pengen nunjukin foto, nanti detailnya ada di sana ya. Nah ini pelabuhan di sini. Kalau dari keterangannya sih ini namanya Cicawi Coffee Pakuis, artinya itu kapal yang layar tunggal tadi itu milik maskapai swasta lah dari Batavia yang apa berlayar ke sini. Kalau berlayar ke sini itu bawa garam, bawa komoditas-komoditas dari luar untuk nanti dibawa ke pedalaman. Pedalaman dalam arti ini bisa di Bandung, bisa di daerah Wanayasa sana dan lain-lainnya lah sampai ke apa pedalamannya Subang. Jadi dari sana bawa komoditas yang diperlukan di orang di pedalaman, sedangkan dari pedalaman ke Batavia itu bawa hasil bumi, kopi, kapas dan lain-lainnya lah. Nah gudangnya itu kalau tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Sukanda itu, beliau waktu kecil itu nemu di daratnya ya itu ada katakanlah paku apa segala macam, itu posisinya di gudang kopinya itu di pump house itu di belakang kita tuh ada tuh rumah pompa sekarang. Jadi gudang-gudang kopi itu di sekitar sini posisinya. Nanti kita tunjukkan ya, ada petanya atau foto-fotonya dulu gudang kopinya seperti apa gitu. Nah, itu kan Gudang-gudang kopinya tuh ada di situ loh posisinya. itu kan foto-fotonya itu kan dari tahun 1880 ya. Iya. Kan, yang waktu ada fotografi itu baru Betul. ada sih. Nah, 1880 itu menarik gitu karena itu masa-masa di mana ekonomi negara kolonial itu diliberalisasikan, dibebas-bebaskan, dibukalah istilahnya pasarnya untuk pengusaha-pengusaha Eropa yang mau nanam, mau investasi di sini, mau bikin usaha di sini. Dan sungai ini akhirnya berperan penting gitu sebagai transportasi, sebagai penghubung antara daerah-daerah, juga sebagai tempat istilahnya distribusi ekonomi. Jadi misalnya anggaplah misalnya ada kebun teh di atas sana, di atas gunung itu bisa dibawa ke sini. Jadi artinya kopinya disimpan di gudang-gudang. Kopi atau teh dari pedalaman tuh bisa masuk di pasar Eropa atau pasar internasional tuh salah satunya. Di sini Ya, dari itu, karena dari luhur, Batavia, pelabuhan pedalaman ini. Oh iya, satu lagi. Kenapa ini sangat menjadi pelabuhan pedalaman yang baik zaman dulu. Meskipun tidak selalu mulus ya. Dari sini sampai Cabang Bungin muara sungainya Citarum itu jaraknya sekitar 130-an kilometer. Tapi beda elevasinya dari sea level kan nol ya.
sampai di sini hanya sekitar 40 atau 50 meter. Jadi memang sangat-sangat datar sekali lah. Makanya kapal tuh bisa sampai sini. Kalau ke arah Jatiluhur itu udah mulai menyempit, mulai ini lah. Nah ini makanya pelabuhan ini cukup ideal. Luas lah istilahnya sih. Juga cukup luas sih biar bisa itu banyak. Dan ini Rul, Bandung itu logistik bangun Bandung itu dari sini datangnya juga. Orang mau waktu pendirian Bandung lain sebagainya itu. Iya. Bahan-bahan materialnya di sini perlu di situ. Artinya kan kalau tadi di literatur kalau kita googling apa itu kan kalau foto memang adanya di akhir abad 19 ya, 18, 80 dan lain-lainnya. Tapi kalau dokumentasi sebelumnya itu kan pasti sedikit lebih jarang karena itu kan lebih ke skate atau apa dan juga apa sih istilahnya bagi orang-orang masa dulu itu ya mereka udah sangat terbiasa dengan penggunaan seperti ini. Mereka gak melihat apa sih sesuatu yang bisa ditulisin. Kalau misalnya ada pendirian jalan, pendirian itu kan ditulisin, dicatetin. Kalau misalnya menggunakan sungai, paling yang mau nulis itu cuma administrator, orang-orang perusahaan yang kalau buat kita sangat penting. Tapi buat dulu kenapa dokumentasi ya buat itu sehari-hari dia udah nggak sehari-hari, bukan spesial makanya. Oh iya satu lagi itu kalau di kamera tertangkap apa enggak itu ada jembatan itu jembatan Wus. Jadi Wus ini kalau dilihat di peta itu melewati Tali Bajo, melewati Cikau Bandung ini. Tuh kalau pas momennya tepat pasti kita bisa lihat pas Wus lewat. Tadi ada sih cuma pas enggak kamera enggak roll. Pelabuhan yang dulunya ini strategis buat perdagangan dari lautan lepas ke pedalaman dari Tatar Sunda ya. Ini kalau sekarang sih udah nggak kayak gitu lagi. Ya memang karena tadi pembangunan bendungan. Bahkan begitu langsung ada bendungan Walahar sudah dengan koneksi dengan lautan lepas itu udah putus. Diperparah lagi aktivitas yang tadinya masih dipakai warga mencari perdagangan ke hilir gitu ya. Sekarang pun hanya menjadi pelayaran setempat. Tapi ya tetap sisanya ini tetap pelabuhan. Kita bisa melihat ada bangkai kapal di sini, bangkai kapal di sana. Bahkan yang tadi Pak Sukanda bilang itu paku-paku yang gede zaman dulu itu masih ketemu di daerah pump house itu. Yang diduga dulunya itu gudang kopinya itu daerah situ. Gudang kopinya itu di daerah situ gitu. Nah, bicara soal itu kan kita jalan sedikit yuk ke sana yuk. Ya, inilah sih yang namanya pergeseran zaman sih. Pergeseran zaman. Iya, sebenarnya ada moda transportasi yang makin ke sini makin lebih mudah. Ada kereta, Rul, ada kereta segala macam. Jadi ya apalagi kan waktu 1960, 1970, 80 pembangunan jalan dan sebagainya. Masa-masa abad ke-20-an. Jadi perahu-perahu kayak gini udah makin gak menguntungkan lagi gitu. Iya, betul. Ya sebenarnya kan kayak dulunya itu komoditas perkebunan, kopi, teh itu kan dari daerah pedalaman Wanayasa atau Bandung Utara dulu itu dibawa ke sini kan pakai kerbau ya, Rul ya. Pakai kerbau. Itu 60 hari bisa sampai sini. Tapi kalau pakai sungai lebih mudah. Sungai lebih mudah. Tapi sungai bukannya tanpa kendala juga, Rul. Tergantung musim. Kalau musim kemarau pasti airnya menurun, nggak bisa dipakai buat berlayar. Atau kalau musim hujan terlalu banyak air. Tapi kalau musim kering dia ada beberapa tempat itu yang jadi pendangkalan, kapal nggak bisa lewat, harus nunggu berapa lama. Gitu. Akhirnya yang muatan-muatan itu kan disimpan akhirnya di gudang-gudang tertentu. Gudang-gudang, betul sekali. Jadi gudang-gudang ini dulu kalau menurut catatan itu bahkan ada yang nggak bisa keangkut saking adanya kendala itu. Jadi dia bisa sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang tahunan harus disimpan di sini, sedangkan produksi jalan terus. Jadi gudang-gudang ini peranannya penting sebagai penyimpanan logistik sebelum penyimpanan distribusi. Ekspor lah, zaman dulu kan sudah diekspor. Sebagai poin distribusi juga sih sebenarnya. Nah ini juga contoh lah ya bahwa kita tuh memang
di apa itu? Di Bisa, dermaga. bisa. Selain kapal-kapal yang milik swasta dari Hindia Belanda dulu, ya memang kapal-kapal kecil ini Lokal, kapal lokal sudah banyak dipakai. Kita lihat ada beberapa bangkai lah di sini ininya. Nah, kalau sekarang ini posisinya ini tetap pelabuhan terpakai, Errol ya. Kalau tadi itu kan orang bekerja itu naik simpan motor sini, simpan motor di sini, simpan mobil. Industri sana dia bekerja di sana naik kapal. Naik kapal. Ini masih di samping juga. Jadi sebenarnya masih dipakai lah istilahnya untuk sih. menyeberang antara sisi timur dan sisi baratnya jadi baru. Ini yang masih Jadi istilahnya sih masih dipakai ya. Masih dipakai. Emang tempatnya indah sih ya. Kontinuitas. Tempatnya indah, ini buat sepi, tenang gitu. Alirannya datar. Alirannya tuh tenang sekali gitu. Kalau teman-teman mau ke sini, googling aja namanya Dermaga Tali Baju. Kalau nama aslinya kan Tali Baju ya, tapi kan pergeseran ucapan jadi Tali Baju. Jadi nggak ada artinya sih, Tali Baju. Oke. Cukup nih hari ini Tali Baju. Tuh. Karena sungai itu Tadinya lurus deh sampai perapatan Cilegong tuh. Industri sana dia bekerja di sana naik kapal. naik kapal. Ini masih